Gunung Rinjani menjulang angkuh, diselimuti kabut tebal dan bisikan angin yang terdengar seperti ratapan dari masa silam. Di balik keindahannya, gunung ini menyimpan cerita yang tak semua orang bisa cerna. Tentang batas antara dunia manusia dan yang tak kasat mata. Saat laporan datang tentang pendaki asing asal Brasil yang hilang di lereng Senaru, Agam dan tim SAR segera bersiap. Agam, seperti apa dirimu ini luar biasa sekali, disebut sebagai pahlawan. Seperti apa Bang Agam? Yang sebut saya pahlawan orang Brasil. Saya cuma mau bilang terima kasih sama orang-orang Brasil. Tapi cuma ini yang bisa kami lakukan untuk penyelamatan Juliana. Bang Agam disebut juga superhuman katanya karena kekuatan dan daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Seperti itu nggak sih dirimu? Enggak juga sih. Jadi sebenarnya rata-rata orang di Sembalun, porter guide kuat-kuat semua memang. Kalau ndak kuat, ndak bisa kita jadi porter di sana. Seperti apa Bang? Mungkin ini ada ini nggak sih bukti saksi hidup mungkin Bang Agam kakinya memang keras atau seperti apa, boleh ditunjukin Bang? Enggak juga, ini bekas batu kena. Itu kemarin? Iya. Mana Bang? Ini luka yang kemarin. Tapi cuma lecet-lecet saja. Lecet-lecet? Saat evakuasi ya? Iya. Tangan Bang aman? Aman. Kemarin habis pijit juga kan, pegal semua 10 hari. Baru pijit di tempatnya Mas Panji. Lagi menterapi dengan cinta kasih juga kakakku tercinta Bang Agam. Badan udah agak fresh? Iya, sudah fresh. Emang after waktu itu evakuasi sangat luar biasa sampai akhirnya luka-luka apa kena atas? Iya, ada beberapa teman rescuer. Beberapa rescuer yang turun kemarin tuh habis ada yang luka tangannya kena hujan batu kan di perjalanan ketika Juliana mau dinaikkan sampai ke punggungan. Itu hujan air, batu, kabut apa semua. Banyak batu yang jatuh kena longsor. Luar biasa perjuangan saat itu. Agam, boleh cerita mungkin pengalaman jadi tour guide atau suka dukanya apa sih? Sukanya apa, dukanya apa sih? Iya, jadi suka dukanya ya kalau kita jadi guide harus senyum terus. Meskipun sementara tanjakan tuh kadang ada tamu ibu-ibu, sementara tanjakan beban berat. Bang, fotoin dong. Sudah capek kita. Ini minta dipoto lagi ya, terpaksa kita lakukan. Meskipun itu sebenarnya berat, tapi tetap pasang muka senyum dan lakukan foto. Dukanya itu? Iya. Atau mungkin bawa-bawa seberat apa pernah? Iya, pernah bawa beban 90 kilo. Itu sampai merangkak saya ke atas. Karena tamunya tidak mampu lagi bawa, terpaksa dioper semua ke saya. Sampai merangkak Bang? After itu gimana, badan sakit semua? Iya, lumayan. Akhirnya karena sepanjang perjalanan barang semakin kurang kan, mulai dimakan apa semua berkurang ya bisa juga sampai pulang kembali ke rumah. Dukanya Bang ngerasa badan kayaknya hancur gak sih Bang? Ini kan berapa 10 tahun ya dirimu jadi porter dan juga ngerasa badan tuh kayaknya beda dengan orang pada umumnya. Iya, jadi karena mungkin faktor kebiasaannya angkat beban berat, tapi kalau tidak bawa beban malah tidak enak jalan. Ini aja aku pulang ke sana sakit saya rasanya badan di Jakarta 5 hari tidak bawa beban kan, makanya ini mau pulang naik dulu baru kembali ke Jakarta lagi. Jadi kalau naik gunung tuh badannya pada sakit? Iya. Ya ini 1 minggu tidak naik kayak demam rasanya. Jadi itu kayak mood booster atau vitamin dirimu justru oksigen buat dirimu atau gimana sih? Entahlah. Naik gunung tuh buat banget Ya. oksigen, Kalau vitamin atau mood booster atau apa sih? nyaman saja badanku kalau sampai di atas ketinggian 2000. Tidak terlalu nih. Mungkin pernah bawa artis siapa aja kalau boleh tahu Bang? Oh iya. Dulu Biasa Besari, terus siapa nih? Feby Arsante. Ada Wendy Walters, Purki, artisnya para pendaki kan. Bang, kalau boleh tahu udah berapa kali sih ke Gunung Rinjani? Terakhir kemarin 414 kali ke puncak. Dimulai dari waktu itu tahun berapa?
start 2011. 2011, 411 lagi. Udah berapa kali naik gunung dan kemana aja kalau naik gunung? Naik gunung hampir seluruh Indonesia. Udah. Ya, hampir ya. Total berarti kira-kira apa? Udah lumayan, udah terit. Nah, ini badan menjadi saksi bisu perjuangan Bang Agam. Seperti itu. Nah, Bang Agam, kenapa mau bantu orang sih? Apa ya, dari kemarin ku bilang rasa kemanusiaan. Saya ada orang jatuh, saya tolong. Kemudian ini persoalan negara juga kan, NKRI yang melihat orang-orang netizen serang negara Indonesia. Saya tergugah untuk itu. Tapi emang jiwamu memang untuk membantu orang, maksudnya emang gak Iya. bisa kalau nggak bantu. Apa ya, kalau di Rinjani itu nggak merasa bersalah saya kalau ada yang jatuh terus saya tidak bantu di sana. Karena kita kegiatan di sana tiap hari kan, masa ada orang jatuh tidak dibantu. Bang, mungkin Bang Agam sendiri pernah terpikirkan akan mati nggak sih saat evakuasi? Sebenarnya pernah, tapi terlepas lagi. Yang penting niatnya baik, pasti insya Allah belakang juga akan baik semua. Pernah takut nggak sih Bang akan mati? Kalau selesai evakuasi baru terasa, berani juga turunnya. Padahal ini 500-an meter apa. Baru terasa sih, tapi kalau itu berani aja. Bang Agam gimana setelah terkenal ini banyak podcast apa segala macam, banyak yang minta foto atau gimana sih mungkin? Apa ya? Ya kayak begitulah. Ada yang berbeda atau senang atau gimana? Lagi menterapi dengan cinta kasih juga kakakku tercinta Bang Agam. Terapi dulu ah. Ya, beliau perlu sentuhan tangan terapis luar biasa ini. Halo Mas Ahmad. Halo guys. Waalaikumsalam. Mantap Pak. Ini rescuer di rescue. Iya. Ada ceritanya, refleksi. Kenapa itu? Lagi direfleksi. Kayak dibercandain saya ini. Lagi direfleksi, lagi dipijit. Oh, sulit sekali bang. Bang, sudah deh bang. Tau kenceng tuh Kak. Soalnya Mukanya. Mukanya. pakai jalan Mukanya. Itu sakit banget gak Bang? Sakit bener. Bukan. Tapi abisnya enak guys, asli. Enteng gak? berat sebelah. Enak? Iya. Berat sebelah? Nah makanya harus dipegang lagi. Gunung Rinjani menjulang angkuh, diselimuti kabut tebal dan bisikan angin yang terdengar seperti ratapan dari masa silam. Di balik keindahannya, gunung ini menyimpan cerita yang tak semua orang bisa cerna. Tentang batas antara dunia manusia dan yang tak kasat mata. Saat laporan datang tentang pendaki asing asal Brasil yang hilang di lereng Senaru, Agam dan tim SAR segera bersiap. Agam, seperti apa dirimu ini luar biasa sekali, disebut sebagai pahlawan. Seperti apa Bang Agam? Yang sebut saya pahlawan orang Brasil. Saya cuma mau bilang terima kasih sama orang-orang Brasil. Tapi cuma ini yang bisa kami lakukan untuk penyelamatan Juliana. Bang Agam disebut juga superhuman katanya karena kekuatan dan daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Seperti itu nggak sih dirimu? Enggak juga sih. Jadi sebenarnya rata-rata orang di Sembalun, porter guide kuat-kuat semua memang. Kalau ndak kuat, ndak bisa kita jadi porter di sana. Seperti apa Bang? Mungkin ini ada ini nggak sih bukti saksi hidup mungkin Bang Agam kakinya memang keras atau seperti apa, boleh ditunjukin Bang? Enggak juga, ini bekas batu kena. Itu kemarin? Iya. Mana Bang? Ini Hmm. buka yang kemarin. Tapi cuma lecet-lecet saja. Lecet-lecet. Saat evakuasi ya. Iya. Tangan Bang Aman. aman? Kemarin habis pijit juga kan, pegal semua 10 hari. Baru pijit di tempatnya Mas Panji. Lagi
menterapi dengan cinta kasih juga kakakku tercinta Bang Agam. Badan udah agak fresh. Sudah fresh. Emang after waktu itu kayak berpuasa sangat luar biasa sampai akhirnya luka-luka apa kena atas. Iya, ada beberapa teman rescuer. Beberapa rescuer yang turun kemarin tuh habis ada yang luka tangannya kena hujan batu kan di perjalanan ketika Juliana mau dinaikkan sampai ke punggungan. Itu hujan air, batu, kabut apa semua. Banyak batu yang jatuh kena longsor. Luar biasa perjuangan sampai itu. Nah, Gam, boleh cerita mungkin pengalaman jadi tour guide atau suka dukanya apa sih? Sukanya apa, dukanya apa sih? Iya, jadi suka dukanya ya kalau kita jadi guide harus senyum terus. Meskipun sementara tanjakan tuh kadang ada tamu ibu-ibu, sementara tanjakan beban berat. Bang, fotoin dong. Sudah capek kita, ini minta dipoto lagi ya, terpaksa kita lakukan. Meskipun itu sebenarnya berat, tapi tetap pasang muka senyum dan lakukan foto. Dukanya itu? Iya. Atau mungkin bawa-bawaan seberat apa pernah? Iya, pernah bawa beban 90 kilo. Itu sampai merangkak saya ke atas. Karena tamunya tidak mampu lagi bawa, terpaksa dioper semua ke saya. Sampai merangkak, Bang. After itu gimana, badan lo sakit semua? Iya, lumayan. Akhirnya karena sepanjang perjalanan barang semakin kurang kan, mulai dimakan, apa semua berkurang. Ya, bisa juga sampai pulang kembali ke rumah. Dukanya Bang, ngerasa badan kayaknya hancur gak sih, Bang? Ini kan berapa 10 tahun ya dirimu jadi pelakor, jadi ngerasa badan tuh kayaknya beda dengan orang-orang pada umumnya mungkin. Iya, jadi karena mungkin faktor kebiasaannya angkat beban berat, tapi kalau tidak bawa beban malah tidak enak jalan. Ini aja aku pulang ke sana sakit saya rasanya badan di Jakarta 5 hari tidak bawa beban kan, makanya ini mau pulang naik dulu baru kembali ke Jakarta lagi. Jadi kalau naik gunung tuh badannya mana sakit? Iya. Ya ini 1 minggu tidak naik kayak demam rasanya. Jadi itu kayak mood booster atau vitamin dirimu justru oksigen buat dirimu atau gimana sih? Entahlah. Naik gunung tuh buat banget. Iya. Oksigen, Kalau vitamin atau mood booster atau apa sih? nyaman saja badanku kalau sampai di atas ketinggian 2000. Tidak terlalu nih. Aku pernah bawa artis siapa aja kalau boleh tahu, Bang? Oh iya. Dulu Biasa Besare, terus siapa nih? Feby Arsante. Ada Wendy Welters, Purki, artisnya para pendaki kan. Bang, kalau boleh tahu udah berapa kali sih ke Gunung Rinjani? Terakhir kemarin 414 kali ke puncak. Dimulai dari waktu itu tahun berapa? Start 2011. 2011, 414 kali. Udah berapa kali naik gunung dan kemana aja kalau naik gunung? Naik gunung hampir seluruh Indonesia. Sudah. Ya, hampir. Ya. Total berarti kira-kira Udah lumayan. Udah saksi bisu perjalanan. Nah, Bang Agam, kenapa mau bantu orang sih? apa ya, dari kemarin ku bilang rasa kemanusiaan. Saya ada orang jatuh, saya tolong. Kemudian ini persoalan negara juga kan, NKRI yang melihat orang-orang netizen serang negara Indonesia. Saya tergugah untuk itu. Tapi emang jiwamu memang untuk membantu orang, maksudnya emang gak bisa kalau nggak bantu. Apa ya, kalau di Rinjani itu nggak merasa bersalah saya kalau ada yang jatuh terus saya tidak bantu di sana. Karena kita kegiatan di sana tiap hari kan, masa ada orang jatuh tidak dibantu. Bang, mungkin Bang Agam sendiri pernah terpikirkan akan mati nggak sih saat evakuasi? Sebenarnya pernah, tapi terlepas lagi. Yang penting niatnya baik, pasti insya Allah belakang juga akan baik semua. Pernah takut nggak sih Bang akan mati? Kalau selesai evakuasi baru terasa, berani juga turunnya. Padahal ini 500-an meter apa. Baru terasa sih, tapi kalau itu berani aja. Bang Agam gimana setelah terkenal ini banyak podcast apa segala macam, banyak yang minta foto atau gimana sih mungkin? Apa ya? Ya kayak begitulah. Ada yang berbeda atau senang atau gimana sih? Enggak juga. Beliau perlu sentuhan tangan terapis luar biasa ini.
Halo Mas Ahmad. Halo guys. Waalaikumsalam. Mantap AA. Ini rescuer di rescue. Iya. Nggak ada ceritanya refleksi nggak Kenapa itu? Lagi direfleksi. Kan dibercandain saya ini. Lagi direfleksi, lagi dipijit. Oh, sulit sekali, Bang. Bang. Sudah deh, Bang. Tapi kenceng tuh Kak. soalnya Mukanya. Mukanya. pakai jalan Mukanya. Itu sakit banget gak Bang? Sakit bener. Bukan. Tapi abisnya enak guys, asli. Enteng nggak? berat sebelah. Enak. Iya. Berat sebelah. Ini. Nah makanya harus dipegang lagi.